Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hadmini Kriya Taruan. Itu salah satu dosen di program studi seni rupa murni jurusan seni rupa dan desain ISBI Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi pengalaman dalam mengajar di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu sketsa. MK ini adalah MK praktek, baik itu di dalam studio maupun di luar studio atau di lapangan. Ada beberapa hal unggulan yang didapatkan oleh seorang mahasiswa dalam mata pelajaran MK sketsa ini, yaitu yang pertama, si mahasiswa mampu merevitalisasi objek pada media sketsa. Yang kedua, mampu menciptakan sketsa dengan beragam teknik, baik itu teknik pelakat atau lebih sering dikenal yaitu penebalan garis, dan teknik akuarel atau transparan. Yang ketiga itu mampu menguasai anatomi pada setiap objek yang digarap pada media sketsa. Dalam MK ini ada beberapa metode yang sering saya pakai ya dalam mata kuliah praktek. Yang pertama itu berupa metode mencipta tugas nyata atau biasa disebut dengan e-learning basic project. Jadi mencipta tugas nyata ini, metodenya saya buat setiap pertemuan itu si mahasiswa akan menghasilkan karya sketsa. Tentunya untuk volume besaran banyaknya sketsa yang dihasilkan mahasiswa itu tergantung nanti di kontrak perkuliahan yang saya berikan. Misalnya dalam pertemuan pertama, saya menyampaikan rancangan perkuliahan semester. Dalam perkuliahan semester ini ada sekitar 16 pertemuan dan ada 2 pertemuan ujian. Totalnya perkuliahannya sekitar 14 pertemuan. Jadi terus di dalam RPS ini saya menyampaikan yaitu pemahaman garis ya, pada mahasiswa, bagaimana membuat garis dalam sketsa. Yang kedua yaitu proses pembentukan suatu perspektif ya, sudut pandang dalam suatu karya pada media sketsa itu, dimana kelihatan nanti yang jauh dan juga yang dekat tentunya akan menghasilkan suatu ruang pada karya seni. Dan yang terakhir, saya mengajarkan atau menyampaikan bagaimana teknik dalam pembuatan sketsa. Di pertemuan sketsa ini saya mengajarkan teknik cuma 2, ada teknik pelakat dan juga teknik akuarel. Terus pada pertemuan kedua, di sini saya sudah melaksanakan praktek di lapangan bersama dengan mahasiswa. Dan di setiap pertemuan di akhir jam perkuliahan, setiap karya-karya mahasiswa itu akan diadakan evaluasi, di mana yang dia pelajari secara teori dan bagaimana dia menerapkannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya pada kali ini akan berbagi video pengajaran dalam melaksanakan perkuliahan, baik itu di lapangan maupun di luar ruangan. Mari kita lihat video saya bersama-sama. Masih dalam kumpul ya, dalam acara mata kuliah sketsa lanjut ya, atau sketsa teknik. Yang pertama-tama boleh Bapak absen dulu ya, dari Yur Bunga Rizky Takmul ya. Ainul Mardia, Selfie nanti ya. Aira, Laura, Fitriatul Jannah, yang mau nikah kemarin ya. Sarijal. Kamu tugas bagaimana? Tugas? Kelar semua? Pak, kan 2 minggu lagi cuma minta Pak kan? Ya, nanti kita bisa komunikasi ya. Berarti untuk tugas masih proses ya? Iya Pak. Jadi kan selama ini pelajari kan kita sudah mempelajari yang namanya capaian pembelajaran ya dalam kuliah sketsa. Itu mampu menerapkan macam-macam jenis garis dalam sketsa. Misalnya ada garis tebal, garis tipis ya, ada titik, ada yang garis putus-putus. Misalnya garis yang tipis itu ditaruh di mana kira-kira? Paling jauh. Paling jauh, benar sekali. Terus mampu menerapkan teknik perspektif, satu titik yang hilang. Masih ingat? Coba bisa itu. Perspektif. Satu titik yang hilang. Bisa? Coba bisa? Oke, nanti ditunjukkan lagi. Mampu menerapkan teknik perspektif 2 titik yang hilang. Ya, 1 titik yang hilang, ada 2 titik yang hilang. Itu yang ditekankan dalam teknik ini. Nanti dalam proses dibuat praktek, ini kalian pilih salah satu. Tapi harus jelas apakah itu 1 titik yang hilang, apakah itu 2 titik yang hilang. Dan mampu membuat sketsa ruangan interior. Soalnya di dalam ruangan interior ini ya, mampu membuat sketsa yang berbentuk tadi. Begitu juga selama ini kan ada di luar ruangan, belum ada pernah di dalam ruangan. Tapi secara otomatis itu sebenarnya saling berkaitan ya, antara luar dan dalam. Masih semua tetap memakai perspektif. Oke, mungkin kalau masih lupa ya untuk sketsa satu teknik yang ada 1 titik yang hilang, saya contohkan. Misalnya kita buat kamus nila, ini sebagai gambaran ya, sketsa gambaran. Ya misalnya ada garis tikar ya. Jadi yang mana 1 titik yang hilangnya itu? Nah di sini, yang tengah ini ya. Iya. Misalnya ini yang jalan yang ini, yang di depan nih ya. Ini jalan yang di depan nih. Nah, kan di sini ada pohon ya. Iya. Ada pohon-pohon di sini ya. Kalau yang dekat berarti sampai di sini. Ini yang dekat nih. Coba ada lagi, pohon kelapa. Digeser lagi, lebih apa lagi? Lebih jauh lagi. Nah, ini ya. Apa lagi? Ada gedung di sini ya. Lebih kecil lagi kelihatan. Misalnya. Ya, berarti ya. Begitu dengan sebelah tanah juga. Di sini kalau tidak salah itu ada lapangan ya. Ada lapangan di sini. Ada jalan dari sini ke ujung, ada jalan sedikit di situ. Ada lapangan di sini. Ya seperti itu sebagai dasar di sini. Nah ini lapangannya, misalnya.
Dari garis horizontal tadi. Nah, terus kalau tiada kain di ujung di depan jalan ini tadi, singkat jalan. Oh, ada ruang kelas lagi di sini ya. Kelihatan nanti semua kita dari depan, kelihatan semua. Tapi dengan satu detik ya hilang. Ini nanti bisa di apa? Ini gambaran aja. Dia gunakan garis ini. Semakin jauh semakin besar, semakin dekat semakin besar. Hilang ini semua. Kita ya harus semua. Sebenarnya ini sudah pernah kalian membuat ya, kalau mau bikin gambar sketsa pasti ini kalian terapkan, tapi kalian tidak sadar. Ini namanya satu tiga hilang. Kelihatan kan perspektifnya ya? Ini kan hilang. Makanya orang bilang yang jauh ini nggak sama ini garis ya, masalah garis tadi. Kalau yang kan pasti kecil dengan garisnya. Ini. Nah, beda juga. Nah, di sini lebih besar lagi garisnya. Nah, ini lebih besar lagi. Nah, itu semua industri lupa dipakai. Nanti kalau kalian pas praktek kalian pakai yang mana? Pakai baju hilang, pakai baju hilang. Mana pakai kusita? Ini jelas ya. Ya. Jangan sampai nanti lagi menggambar dari atas. Dari mana dia ambil itu? Ini kan jelas posisinya di jalan sana. Ya jelas. Nah, pakai drone, mungkin ya itu. Ya saja. Mungkin di sini. Oh iya. Ini yang satu detik yang hilang. Ada satu lagi 2 detik yang hilang. Seperti apa? Ini apakah soalnya ada yang bisa berani ya? Itu tuh. Ini satu, yang dua. Sering kalian buat. Bapak lihat sketsa kalian sering kalian buat. Bisa ya? Oke. Letak garis. Ini kalau di kamar nanti bayangkan, boleh pakai pensil, boleh pakai lurus. Yang harus terlalu lurus pakai garis harus namanya sketsa ya gambaran dasar. Pokoknya nampak kelihatan tadi, jauh kelihatan dekat. Nah, itu intinya itu. Jadi titiknya di mana? Di sini satu, di sini satu. Pasti udah bayang ya. Berdua nih. Nah, tarik ke sini. Ini siapa yang speedometer? Ya, dari sini. Nah, ini titik yang hilang. Jadi gambar objek di depan ini lebih besar. Ini lebih besar ke sini. Kecilnya ke sini, kecilnya ke sini. Misalnya ini contoh ya, ini dia itu mulai. Gitu. Nah, ini ada tambah lagi, tambah jauh, tambah kecil. Nah, di sini ada juga, misalnya gitu. Tambah kecil lagi. Ini bangunan yang ini yang besar ini. Oke. Jadi tambah kecil lagi. Gitu. Nah, ini ya. Nah, ini kami kelihatan, tapi kelihatan mengecil di sini ya, mengecil di sini, patokannya. Ini buat titik yang hilang ini. Perspektif aja lah, gitu. Oke, baru gedung ini tetap diambil lagi ke sini, biar mengecil ke sana, gitu. Begitu juga yang gedung yang ini, yang pokoknya ini. Jadi garis ini seolah-olah cuma hanya gambaran saja, tidak untuk dipakai. Sini nanti ada orang dalam, biasa kelihatan orangnya, ya, ada binatang, lebih biasa dari yang belakang ini.
Sebenarnya ya, untuk garis mudah-mudahkan kita mengambil perspektif yang kelihatan cepat terbentuk suatu gambar. Nah, itu fungsinya. Jadi kelihatannya kan gitu, ada perspektifnya. Tahu perspektifnya di sini beda. Ini sudah di sini dia. Bisa dijawab, bisa. Jadi untuk nanti praktek, terserah kita mau pakai yang satu atau yang dua. Tapi jangan lupa ada yang 5 juga loh. Nah itu yang dari drone tadi, harus main. Di atas dia. Tapi yang sering kalian pakai yang 2 ini. Jadi bapak lihat di sketsa tugas-tugas kalian. Oke, untuk hari ini sediakan bahan dan prakteknya. Start cukup 1 tulis nama dan juga tanggal. Biarnya kita mulai. Jadi kita terserah. Tapi kalau bisa satu kelompok ya. Ya satu kelompok kalian berenam. 8 ya, 7. Maksudnya satu objek. Objek. Dan nanti saling bisa belajar. Ya. Ini sering belum, kau suka takut ini sering kalian bikin. Oke, kita mulai praktiknya. Bisa ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi di kasku. Dia kepada Rizal tuh. Ini tanganmu itu kuat. Gantungmu. Apa aja? Yang tadi gak kayak kita. Kita benar. Salah ya Dani lagi. Ini
Tak variasi apa si Fitri boleh. Boleh bagus ya. Yang dia boleh ya. Yang lebih berkati besok berapa apa? Lima kali. Orang boleh ya. Ini apa? Ini kurang kelihatan ya. Iya, Pak. Fokusnya ya. Lalu ke sini ya. Titik yang buat ini satu beda. Titik satu jelas kan tadi. Di sini seharusnya kan kecil. Terlalu dekat. Terus apa lagi? Ini sekarang bagus. Nah, ini lebih dua. Tapi di sini ini kurang dekat gitu lah. Ya. Ini udah pas. Oke, coba lagi kira. Sarita, tiup biasanya bagus sekali. Di sini tiup, udah mulai dari bawah. Kamu ini harus selesai. Jika ini sebenarnya bisa sampai sini. Ayam ini perspektifnya sini. Ini bisa sampai sini atasnya. Nah, ini lebih kecil. Nah, ini. Ini aja. Nanti, ini kaitannya. Ini udah ada garis ini. Nah, ini sedikit lagi ke atas. Begini terus ya. Jadi berbeda apa? Atau tidak sesuai sama garis. Kita ambil. Coba tutup ya. Coba tutup ya. Kita tutup semua kali ini sampai di sini dulu. Kemudian tugasnya selesai. Mau nanti malam jam 1 biar betulnya. Kita akan tutup sekolah. Jam berapa, Pak? Jam 12. Selamat ya. Kita satu kali ini fokus dan benar hasilnya juga bagus. Tadi kelihatan kayak Tio yang mau koreksi lagi masih bisa kok. Oke. Masih wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya semuanya ya. Semuanya ya. Yang lainnya gimana juga? Boleh sampaikan tadi? Gua kira lupa ya. Kita semua. Terima kasih, itulah video VDDD UKTV bidang pengajaran. Video ini ditujukan sebagai bagian dari penyusunan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Selamat menyimak, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.